Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfiansyah Lubis. Umur saya 28 tahun. Alamat peternakan kita di Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Saya dulunya seorang sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, di Universitas Sumatera Utara. Dulunya saya kerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan otomotif di Medan. Awal mulanya saya pertama kali coba untuk buka usaha ya, itu sejak bangku sekolah. Nah waktu itu di SMA ya tepatnya, awalnya saya buka untuk jualan baju. Lalu selanjutnya di kuliah saya coba jualan ayam penyet, pernah saya keliling, saya gotong sendiri, nawarin dari orang ke orang, belum kenal tuh namanya marketing online tuh waktu itu tahun 2015-16 ya. Lalu di tahun 2018 saya pernah itu tadi jualan kaki lima, jualan dimsum itu selama 2 tahun. Nah jadi berlanjut tamat saya kuliah, akhirnya saya mencoba beranikan diri untuk banting setir ke dunia peternakan yang sama sekali belum pernah saya sentuh dari saya kecil. Peternakan ini adalah usaha yang nggak ada kenal musim gitu, karena saya lihat pertumbuhan populasi manusia semakin tinggi gitu kan. Lantas saya pikir ya permintaan akan daging tentunya pasti nggak akan mungkin menurun gitu kan, karena akan mengikuti gitu. Dan yang kedua, saya udah lihat peluangnya pasarnya itu ya di peternakan khususnya ruminansia ini ya gitu ya. Saya memilih di domba itu karena sudah ada kian nih pasarnya gitu kan, yaitu akikah dan kurban gitu, yang dimana kita tertuju pada yang reguler, penjualan reguler itu di akikah ya kan, itu bisa harian, bisa mingguan. Nah untuk yang tahunan itu ya di kurbannya gitu. Jadi saya merasa usaha ini usaha yang bisa saya gelutin sampai saya tua nanti gitu, bahkan sampai saya mati. Yang paling sulit menurut saya itu pertama ya mencoba beradaptasi ya. Adaptasi dalam arti kata apa? Merubah aktivitas kita sebenarnya. Yang awalnya saya nggak pernah ya turun ke lapangan jorok-jorokan. Ya saya dulu awalnya juga nggak terlalu berani memegang domba gitu kan. Sampai pada hari ini alhamdulillah saya udah bisa untuk nyembeli sendiri pun bahkan kan gitu. Nah tapi yang paling penting itu adalah di mindset sebenarnya gitu. Ketika kita bisa menepis semua omongan orang terkait bahwasanya ya yang muda itu harus berani gitu untuk mencoba. Kapan lagi kalau nggak dimulai dari sekarang gitu kan. Nah itu yang paling susah menurut saya, karena saya juga seorang sarjana, saya dulu pernah kerja di perusahaan. Kok kenapa mau pindah gitu jadi seorang peternak yang belum ada kepastiannya gitu. Itu yang paling sulit menurut saya gitu. Selebihnya ini ya saya riset selama setahun untuk mendirikan ini. Cerita kegagalan ini usaha saya yang kesekian kalinya ya sebenarnya. Nah, saya juga udah pernah gagal di usaha-usaha yang lainnya, tapi menurut saya yang membuat saya bangkit lagi itu ya ketika saya mengingat kembali nih perjuangan di awal. Bagaimana saya waktu itu datang, belajar dari kandang ke kandang tuh selama setahun. Nah, itu yang menjadi semangat saya gitu. Yang kedua itu ya balik lagi seberapa kuat prinsip kita dalam mendirikan usaha gitu. Kalau prinsip kita sudah matang, prinsip kita sudah duduk, ya apapun ceritanya pasti kita seperti pohon yang mengakar gitu. Buat di bawah ya wajar aja, semakin kita tinggi semakin banyak goyangannya. Hal yang paling menantang yang pernah saya alami itu sewaktu saya dapat komplain ya, karena kita usahanya itu bergerak di jasa akikah kan. Nah apalagi kita ini kan usaha yang mencoba membantu orang lain untuk menegakkan syariat kan? Akikah dan kurban gitu. Nah hal yang paling sering terjadi di lapangan itu ya ketika perbedaan pendapat dengan beberapa konsumen gitu kan, karena ya kita wajar lah kan, namanya keilmuan terhadap agama itu kan beda-beda ya setiap orang gitu. Nah jadi saya di sini mengambil sikap ya sebisa saya untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah terutama di akikah dan kurban gitu kan, karena di sini yang sering sekali terjadi gesekan gitu, karena ada mungkin konsumen kita yang baru tahu ya kan, atau bisa jadi saya juga yang baru tahu gitu. Nah jadi
hal itu yang sering sekali terjadi tantangan terberat saya gitu. Asal mau transaksi, asal mau negosiasi dengan konsumen. Yang namanya kita usaha di bidang makhluk hidup ya, livestock, pasti ya ada satu sisi yang nggak memenuhi ekspektasi gitu kan. Nah, cuman lagi kita di sini selalu rutin gitu melakukan evaluasi di peternakan kita. Nah, setiap bulan kita selalu lakukan recording penimbangan bobot, selalu mengkontrol pakan, dan kita menjaga kebersihan kandang di Merdua Farm ini gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi ketika ada hal yang tidak sesuai ekspektasi itu ya kembali lagi kepada SOP yang sudah kita jalan ini sebaik apa ini perkembangannya. Apakah sudah berjalan 100% atau belum? Ya tinggal lagi bagaimana kita lah yang di lapangan ini mengkontrol terhadap tim yang ada di lapangan. Untuk target seperti kurban 2024 yang baru kita lewatin ini ya, Merdua Farm sendiri awalnya itu hanya bertarget 30 ekor cuman terjual. Nah tapi realitanya semakin dekat sehari kurban, semakin dekat hari H, kok pembeli datang terus gitu kan. Nah terakhir saya lihat pembukuan domba terus terisi, alhamdulillah kok udah bisa terjual 54 ekor nih gitu. Nah itu yang buat saya terkejut dan membuat saya semakin semangat gitu. Dan ini memang kurban pertama kami belum punya pengalaman, tapi kok peluang pasarnya cukup besar. Nah di situ kami berpikir bahwasanya ya ayolah kita sebagai seorang peternak itu harus mulai merubah mindset untuk melakukan marketing yang kompleks ya, bukan cuman yang sistem marketing konvensional, tapi harus bergerak ke online gitu kan. Dan kami juga punya platform digital, akun-akun Instagram gitu kan, yang kami rutin iklan di situ melalui sistem iklan berbayar gitu. Nah jadi ya memang kita di situ sedikit membutuhkan modal, tapi ya percayalah gitu kan, untuk cerita penjualan alhamdulillah kita udah merasakan gitu. Kita resiko sebenarnya sebelum saya memilih usaha ini, resiko di awal tuh udah ada gitu. Karena untuk peternakan sendiri kan modalnya cukup besar ya. Nah, apalagi peternakan ini kalau resiko terbesar yang sering ditakuti orang pada umumnya yaitu dombanya atau kambingnya itu mati. Nah, di Merdua Farm sendiri alhamdulillah memang kita tergolong masih belum terlalu lama ya, baru setahun jalan. Kita alhamdulillahnya baru mati itu sekitar 4 ekor domba selama 1 tahun ini gitu. Nah untuk penjualan gitu kan ya itu tadi target itu pasti ada gitu, apalagi kita yang sistemnya ada sebagian peternakan di Merdua Farm ini itu konsepnya penggemukan. Nah ada waktu yang harus ditentukan, per 3 bulan itu harus panen gitu kan, kalau tidak ya otomatis ongkos produksi juga akan bertambah. Di dalam itu juga ada ongkos pakan, nah akan memakan waktu gitu kan. Nah itu yang harus jadi tantangan terbesarnya gitu. Jadi menurut saya itu ya kita harus berpacu sama marketing sih sebenarnya. Ya dimana-mana kita yang namanya berjualan itu harus menyediakan pasarnya dulu gitu. Nah kita juga bangun pasarnya ini dari bermitra dengan kandang-kandang teman-teman kita seperti di Tuntungan ada, kita di Polonia juga ada gitu kan, dan beberapa teman-teman kita ya, mitra di Kabupaten Langkat juga ada gitu. Nah jadi kita sering nih komunikasi, saling mensupport, saling bantu. Ketika ada kendala masalah penjualan, kita pasti saling menutupin lah gitu kira-kira. Untuk penjualan itu ya kita alhamdulillah ya di bulan ketiga kita mulai beternak, itu kita udah bisa perlahan bergerak untuk menerima jasa akikah gitu. Nah alhamdulillah nih dari bulan ketiga sampai sekarang itu reguler jalan terus, alhamdulillah tiap minggu per minggu selalu ada ya. Memang ya masih dalam kategori yang menurut saya belum memuaskan ya, tapi cukup saya syukurin gitu, karena untuk biaya operasional, biaya produksi alhamdulillah sudah tertutupin tuh dari situ, dari sejak 3 bulan pertama kita buka. Nah dan prinsip saya itu tadi, saya lebih senang bermitra, saya bekerja sama dengan kandang-kandang peternakan yang memang itu teman-teman kita gitu kan, itu ada di Tuntungan, dan itu
kita sama para mitra kita juga melakukan akikah yang saling menguntungkan gitu. Contoh, ada mitra saya yang bisa menyelesaikan akikah untuk siap saji. Nah, sedangkan kita kan belum punya nih. Ya udah, kita bermitra dengan dia. Ketika ada orderan siap saji, kambing dari kita, hasil dari potongan kambing dari kita oper ke catering dia, lalu dia nanti yang akan kirim sampai jadi nasi kotak. Nah, begitu juga dengan mitra kita tadi itu kan, untuk orderan yang mentahnya, ya kan, itu dibantu oleh kita gitu. Jadi orderan mentah itu maksudnya akikah yang mentah ya, tidak dalam siap saji. Kan masih banyak orang yang membuat acara-acara tasyakuran di rumah yang tidak menggunakan nasi kotak, yang masih masak sendiri ya dengan keluarga. Nah, itu kita gitu. Nah, itulah yang alhamdulillah sampai sekarang ini terus terjaga gitu. Di awal ini ya, yang namanya kita ini masih usaha tahapnya, menurut saya merintis ya. Semua kita harus bisa di semua lini gitu. Saya juga sebagai yang punya, saya juga sebagai petugas kebersihannya, saya juga yang sebagai petugas kesehatannya, saya juga yang sebagai penjualnya. Jadi saya merangkup semua gitu. Nah, lalu yang kedua, perubahan yang terjadi itu menurut saya ya, untuk bekerja itu kita hampir 24 jam gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat orang tidur, kita belum tentu tidur gitu. Kita memikirkan besok harus seperti apa. Kita memikirkan lusa harus seperti apa. Target minggu depan itu seperti apa gitu kan. Nah, karena saya berprinsip kita ini bukan orang yang digaji bulanan gitu. Nah, dalam bisnis, dalam wirausaha tidak ada kepastian. Maka daripada itu kembali kepada pribadinya gitu kan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah memanajemen gitu. Jadi menurut saya semua usaha itu baik ya. Semua usaha halal itu baik. Nah, tergantung pada sebaik apa manajemennya. Nah, jadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu harus pandai dalam manajemen. Apapun itu manajemennya, baik manajemen risiko, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu banyak ya. Ada saya selaku yang punya, ada tim kita juga di lapangan. Nah, itu semua harus dikelola gitu. Dan menurut saya juga ya, prinsip saya dalam berdagang itu adalah ya, saya cari berkah gitu. Di sini di peternakan kita di Mardua Farm, sistem penjualan kita itu transparan. Kita jual sesuai timbangan, kita timbang langsung di depan konsumen gitu. Nah, berapa bobotnya itu kita kali kilonya berapa gitu. Kalau kayak jantan itu di akikah ya itu kali 90.000. Nah, untuk betina tuh kali 70.000. Jadi kita timbang di depan konsumen. Andai kata bobotnya itu 30 kilo, ya tinggal dikalikan aja 90 kilo. Berarti sekitar 2.700.000. Nah, itu yang bobot 30 kilo. Nah, ya disesuaikanlah dengan berapa bobotnya gitu. Jadi sepengalaman kita, konsumen itu yang datang di Mardua Farm, alhamdulillah ya puas gitu. Karena transparansi kita, kebersihan kandang kita, lalu kejujuran kita ya. Sejauh ini yang orang yang bilang ke saya itu ya puas gitu dengan kualitas daging yang memang kita jaga, kualitas daging dari peternakan kita. Karena pakan di Mardua Farm itu sendiri itu termanajemen gitu kan. Untuk jam pakannya, porsi makannya, menunya seperti apa itu terus kita perhatikan gitu. Untuk mendapatkan kualitas daging yang oke ke konsumen. Di Mardua Farm sendiri memang untuk desain kandang nih ya, saya banyak belajar dari YouTube ya. Saya banyak belajar dari YouTube, saya juga safari nih keliling dari peternak-peternak yang cuman 3 ekor di rumah sampai yang jumlahnya 3.000 ekor nih, saya juga udah kelilingin gitu kan. Nah, dari situ saya pelajarin gitu. Saya lihat bagaimana konsep dimensi kandangnya, saya perhatikan bagaimana kelayakan, ukuran dari setiap domba itu berapa kapasitasnya gitu kan. Nah, alhamdulillah masing-masing dari situ saya adopsi. Saya menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Nah, di Mardua Farm sendiri gitu kan, SOP kita itu kandang kita setiap hari itu dibersihkan gitu. Setiap hari itu kolongnya itu selalu dicuci pakai sabun. Lalu itu kita menggunakan sistem kandang terkoleksi namanya. Jadi urin dengan kohe itu berpisah. Nah, jadi begitu kohenya keluar,
kohe itu cepat mengering dan akhirnya kandang itu tidak berbau. Nah, makanya saya selalu kontrol kemari untuk mengecek nih, jangan sampai ada bau. Karena kalau udah bau keluar, amoniaknya muncul kan. Nah, kalau amoniak muncul itu akan berakibat fatal Pak bagi kesehatan ternak kita gitu. Makanya kebersihan yang paling utama nih di kandang ini. Baik juga dombanya gitu kan. Di peternakan kita ini kita rutin untuk mencukur, kita rutin untuk memberikan mandi, kita mandikan domba, dan kita rutin menggunakan injeksi vitamin ya kan, baik oral maupun injeksi otot gitu. Nah, ini yang jadi nilai yang harus kita jaga gitu di kandang gitu. Untuk penghasilan ya, di yang terdekat aja ya, dari kurban tahun 2024 kemarin kita berhasil menjual 54 ekor. Itu alhamdulillah kita udah ngantongin sekitar hampir 50 juta. Itu salah satunya ya. Nah, untuk yang regulernya sendiri alhamdulillah kita per bulannya itu bisa akikah sekitar 10 sampai 15 ekor. Nah, itu juga sudah cukup untuk menggaji karyawan, biaya operasional dan produksi. Nah, untuk bulanan sebenarnya kita ini masih merintis ya. Nah, karena untuk keuntungan per bulan itu kita di rata-rata masih sekitar 3 juta bersihnya per bulan. Nah, tapi alhamdulillah dengan dongkraknya kurban semalam, kurban yang kemarin itu, di situ yang buat kita jadi semakin semangat gitu. Terima kasih kepada tim ternakologi yang sudah berkunjung ke Mardua Farm. Nah, untuk teman-teman yang ingin memesan akikah kurban kepada kami, insya Allah kami siap untuk memenuhinya. Dan insya Allah kami amanah dalam menjalankan dan membantu teman-teman semua. Dan untuk pemesanan, teman-teman bisa hubungi kami di 081 361 361 906 atau bisa DM kita di Instagram kita langsung @marduafarm. Nah, nanti di situ kita udah punya admin yang selama 24 jam ready untuk menanggapin respon teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel dari Ternakologi. Sampai jumpa di next video Ternakologi.